Oke, baik kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dosen. Di sini juga ada Ibu Kasubag Akademik, Bu Wiwin, dan teman-teman mahasiswa. Meskipun baru 12 orang total yang join di sini, tapi kita akan tetap melanjutkan proses sosialisasi ini. Harapannya nanti meskipun tidak banyak yang hadir, recording akan kita share ini sebagai bagian dari proses sosialisasi agar segala keputusan, kebijakan yang ada di Departemen PSPK itu tersampaikan kepada seluruh sivitas di PSPK. Baik, saya akan mengawali rapat sosialisasi ini sebenarnya adalah berkaitan dengan pengaturan peran PA, pengaturan pembagian PA, dan juga mekanisme KPRS. Sehingga proses ini menjadi sangat penting diketahui oleh mahasiswa maupun dosen, karena mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam proses ini. Meskipun nanti secara prosedur akan melibatkan baik departemen, program studi, maupun Kasubag Akademik. Nah, sesuai undangannya, jadi di sini kita akan melakukan pemaparan terkait proses ini. Berdasarkan undangan, itu agendanya akan dibuka dulu oleh Ketua Departemen Ibu Feni, kemudian nanti ada sedikit pemaparan terkait dengan peran PA dan mekanisme KPRS oleh Sekretaris Departemen saya sendiri, dan nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan SOP-nya. Jadi SOP ini sangat penting diketahui oleh seluruh khalayak gitu ya, sehingga nanti saat penerapannya harapkan sudah memahami prosedurnya. Baik, biar tidak terlalu lama, nanti saya juga minta tolong Pak Adit ataupun Pak Wawan sebelaku UJM di sini untuk meskipun kita record tapi ada dokumentasi ya. Saya persilahkan dulu kepada Ibu Feni untuk pembukaannya. Oke, terima kasih Bu Devri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim UJM, kemudian Bu dari akademik ada Bu Wiwin, juga Sekretaris Departemen yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Jadi kegiatan ini memang dibuat karena banyak semester kemarin baru kelihatan masalah, sebenarnya sudah lama, cuman semester kemarin itu banyak masalah yang berhubungan dengan KPRS. Jadi banyak juga mahasiswa yang bertanya ke masing-masing dosen PA apa yang harus dilakukan saat untuk bisa melakukan KPRS ya. Jadi akhirnya kemarin bulan lalu ya kami membuat SOP yang bisa diterapkan di di PSPK. Mudah-mudahan bisa memperjelas nanti kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk KPRS, nanti mohon yang hadir nanti bisa menyampaikan ke teman-temannya ya. Paling enggak saya sudah mengundang PA saya, tapi kalau enggak belum hadir ya SOP yang akan dijelaskan. Jadi biar enggak semua setiap dosen dijawab satu-satu hanya bertanya untuk masalah KPRS ya. Itu aja, terima kasih semua terutama UJM dan bagian akademik karena yang sudah memfasilitasi lah kegiatan ini. Bu Devri juga yang mengatur, mengorganisir. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Feni. Selanjutnya akan ada sedikit pemaparan, tidak banyak. Saya selaku Sekretaris Departemen menyiapkan materi, sekedar reminder untuk kita semua. Nanti detailnya akan dijabarkan oleh UJM. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi sedikit saja tentang sosialisasi yang kita lakukan hari ini. Saya buat judul peran PA dan mekanisme KPRS, meskipun sebenarnya poinnya adalah alur penentuan pembimbing akademik dan juga alur terkait dengan KPRS.
ini sesuatu yang sebenarnya sudah rutin kita laksanakan, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Namun memang terkadang sesuatu yang rutin kita laksanakan terkesan kadang bisa terlaksana dengan baik, kadang tidak. Nah, kemudian dari dari proses yang rutin ini ternyata kita mengidentifikasi munculnya beberapa masalah gitu, sehingga akhirnya di tingkat departemen dilakukan pembahasan terkait dengan PA dan KPRS ini. Jadi kronologisnya mengacu kepada temuan yang kami dapatkan di departemen dan juga UJM, itu kita lakukan rapat di tingkat departemen, pimpinan Departemen PSPK pada hari Rabu tanggal 18 September 2024. Jadi rapat ini terkait pembahasan bagaimana SOP akademik di lingkup Departemen PSPK. Nah, sebenarnya banyak SOP akademik yang harus kita bahas, tapi dalam konteks saat ini kita fokuskan kepada pembagian penentuan pembimbing akademik dan juga alur KPRS. Nah, rapat dihadiri oleh Ketua Departemen, Sekretaris Departemen PSPK, kemudian KPS dan Sekretaris Program Studi masing-masing PSP dan IK, kemudian Ketua dan anggota Unit Jaminan Mutu di Departemen PSPK, dan juga dihadiri oleh Kasubag Akademik dan staf akademik layanan di lingkup PSPK. Jadi apa hasil rapatnya? Adalah penetapan alur atau SOP pembagian dosen PA bagi mahasiswa baru di Departemen PSPK dan juga SOP pergantian dosen PA. Seperti yang kita ketahui, dosen PA ini kita dapatkan itu biasanya mahasiswa itu di awal saat mereka menjadi mahasiswa baru. Namun demikian ada sedikit perbedaan pembagian di tingkat prodi, PSP dan IK gitu ya. Sebagai contoh untuk kasus bukan kasus sih, untuk mahasiswa 2023 itu yang kami dapatkan, Ketua Program Studi sudah membagi dosen PA di akhir atau awal semester 2, di akhir semester 1 atau awal semester 2. Sehingga meskipun KRS mahasiswa baru itu masih paket dan divalidasi oleh bagian akademik, namun sebenarnya mahasiswa sudah bisa berkomunikasi dengan dosen PA-nya. Tapi untuk PSP itu untuk 2023 kami mendengarkan informasi bahwa baru dibagi di saat semester 3 gitu ya. Sehingga dengan hal seperti ini kayaknya kita perlu tata. Dan itu kembali kepada peran pembimbing akademik, karena peran pembimbing akademik tidak hanya sekedar memvalidasi KRS. Sehingga kalau maba belum butuh menginput KRS sendiri, lalu PA tidak dibagi, tidak seperti itu. Berdasarkan masukan dari Kasubag Akademik, idealnya dosen PA itu sudah diketahui oleh mahasiswa dari sejak awal mereka menjadi mahasiswa baru saat PKK maba, seperti itu. Itu tahap yang sangat ideal. Nah, oleh karena itu di dalam rapat itu kita bahas bagaimana alurnya sehingga nanti akan seragam untuk prodi PSP dan prodi IK. Nah, kemudian di rapat juga ditetapkan bahwa siapa yang berhak menjadi dosen pembimbing akademik. Sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah seandainya memang dosennya sudah lama gitu ya. Tapi kita banyak misalnya ada penambahan dosen baru seperti itu, sehingga ditetapkan dosen PA yang bisa menjadi dosen PA itu sudah menyelesaikan latsar pendidikan pelatihan dasar ya, dan mendapatkan sertifikat latsar. Jadi ini untuk memastikan saja dan untuk membuat aturan sama antara PSP dan IK gitu. Karena ada beberapa dosen baru yang masih CPNS. Nah, kadang-kadang kalau tidak ditetapkan akan ada kebingungan apakah dosen CPNS ini sudah berhak menjadi dosen PA atau belum. Kemudian hasil pembagian dan penetapan surat tugas dosen PA itu maksimal sudah bisa dikeluarkan pada minggu kelima perkuliahan di setiap semester ganjil. Nah, ini nanti yang akan dijabarkan lebih rinci oleh tim UJM terkait alurnya dan
endingnya akan seperti apa. Jadi dengan sosialisasi ini kita semua akan tahu bahwa di setiap minggu perkuliahan kelima di PSPK itu dosen sudah mendapatkan surat tugas sebagai PA, kemudian mahasiswa pun sudah mengetahui siapa PA-nya. Meskipun nanti PA ini tidak akan berubah, jadi biasanya kalau sudah dapat dosen A, nanti sampai lulus dosen PA-nya akan tetap. Kecuali, nah kita juga mengatur perubahan atau pergantian dosen PA. Ini bisa terjadi seandainya eh, diidentifikasi ada tiga hal yang bisa mengakibatkan perubahan dosen PA. Yang pertama, dosen yang mendapatkan tugas belajar yang dibebas tugaskan dari jabatannya. Ini agak tricky sebenarnya Bapak Ibu, tapi KPS saya pikir sudah tahu bahwa ada dua mekanisme tugas belajar untuk dosen gitu. Kalau dosen yang sebagian besar tugas belajar di luar kampus atau di luar Malang itu sudah otomatis pasti akan dibebas tugaskan dari jabatannya. Tapi ada dosen yang tugas belajarnya di dalam UB sehingga tidak dibebas tugaskan dari jabatannya meskipun statusnya tugas belajar. Nah, pergantian PA akan dilakukan pada dosen yang tugas belajar dan dibebas tugaskan dari jabatannya. Kedua, itu opsi jika dosen itu pensiun atau ada dosen yang meninggal dunia. Nah, ini sama-sama menjadi perhatian dari KPS untuk tiga opsi ini sehingga nanti ketua program studi bisa menentukan apakah ada waktunya pergantian dosen PA atau tidak. Terkadang kalau kejadian dulu dengan tidak jelasnya SOP gitu ya, ketua program studi terlupa, akhirnya remindernya datang dari mahasiswa. Atau bahkan pernah juga dua-duanya miss gitu. Ketua program studinya terlewat, mahasiswanya juga terlewat dengan sistem validasi yang terkadang setelah lewat periode validasi divalidasi oleh bagian akademik sehingga akhirnya setelah lama baru ketahuan bahwa ternyata PA si mahasiswa sudah lama tidak aktif seperti itu. Nah, ini butuh komitmen kita bersama untuk memastikan tentang dosen PA ini gitu ya, baik dari dosen, mahasiswa maupun dari unsur pimpinan. Nah, ini sedikit reminder untuk peran pembimbing akademik. Sebenarnya saya mencoba mencari di buku pedoman pendidikan, tapi ternyata yang terakhir yang terupload di website FPIK itu adalah tahun 2022. Untuk tahun 2023 belum terupload gitu ya, mungkin sedang proses dan harusnya untuk pedoman pendidikan 2024 juga segera diupload. Dan ternyata di buku pedoman pendidikan tahun 2022 itu tidak dimunculkan peran pembimbing akademik gitu, sehingga saya harus cross check dengan PIC buku pedoman, kebetulan Bu Lutfi dari Prodi MSP, dan beliau menyatakan memang di 2022 tidak ada, tapi untuk dokumen terbaru sudah akan dimunculkan. Nah, ini tapi saya coba cari peran pembimbing akademik gitu ya. Jadi, yang pertama membantu mahasiswa dalam merencanakan studi, termasuk pemilihan mata kuliah dan penyusunan rencana studi. Ini yang sudah rutin kita lakukan, Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu periode-periode ini, meskipun terkadang yaitu hanya sekedar ya sudah divalidasi. Di saat sebenarnya yang dibutuhkan adalah diskusi, perencanaan bersama antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, memantau perkembangan akademik mahasiswa termasuk nilai, indeks prestasi, dan kemajuan studi. Ini yang sangat penting Bapak Ibu sebagai dosen PA, karena seringkali masalah dihadapi mahasiswa itu tidak diketahui oleh dosen PA gitu. Jadi yang mengetahui akhirnya siapa ujung-ujungnya adalah ketua program studi dan terkadang masalahnya sudah terlambat untuk diselesaikan. Seandainya peran dosen PA setiap semester memantau ini, saya pikir masalah-masalah itu bisa kita mitigasi gitu ya. Jadi nanti butuh komitmen Bapak Ibu sebagai dosen PA dan juga mahasiswa juga tidak usah ragu gitu ya untuk selalu berdiskusi dengan dosen PA-nya. Jadi jangan menganggap dosen PA hanya dibutuhkan saat periode KRS saja.
Memberikan saran dan masukan terkait masalah akademik yang dihadapi mahasiswa, membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan prestasi akademik, menjadi penghubung antara mahasiswa dengan pihak-pihak terkait di universitas seperti fakultas, jurusan, dan unit layanan mahasiswa. Ini seandainya memang terkadang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh mahasiswa sendiri, sehingga butuh peran dari dosen PA. Tapi hal ini juga ada interaksi gitu ya, jadi jangan sampai mahasiswa diam saja, dosen PA juga tidak tahu gitu. Atau mahasiswa mencoba berkoordinasi di tingkat atas di saat mungkin fakultas dan jurusan butuh masukan dari dosen PA gitu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Kemudian memberikan informasi penting kepada mahasiswa terkait kebijakan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan peluang pengembangan diri. Ini sangat ideal sekali peran PA, Bapak Ibu. Dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa secara berkala. Bahkan paling idealnya saya pernah membaca di aturan UB itu melaporkan gitu ya, entah kepada siapa dilaporkan gitu. Tapi membuat laporan itu menjadi salah satu peran PA. Seperti itu. Oke, itu untuk PA. Nanti untuk detail alurnya akan disampaikan oleh UJM. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan tentang KPRS kartu perubahan rencana studi ya. Meskipun sekarang kita tidak pakai dalam mekanisme kartu, tapi istilahnya masih tetap sama gitu ya. Jadi KPRS ini menjadi hal yang juga penting untuk kita bahas karena terkadang eh, ketua program studi mendapat kesulitan gitu untuk mengatur perubahan KPRS mahasiswa. Nah, ini makanya kita buatkan mekanismenya. Jadi KPRS adalah batal tambah mata kuliah, yang artinya mengganti suatu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain dalam semester yang sama. Dan mahasiswa bisa mengubah rencana studi, diberi kesempatan selambat-lambatnya 1 minggu. Jadi kita sudah tahu bahwa periode pengisian KPRS itu biasanya menjelang semester baru dimulai, dan kemudian dari bagian akademik dan fakultas memberi waktu 1 minggu untuk perubahan. Nah, ternyata dalam proses perubahan ini ada masalah-masalah kecil yang dihadapi. Eh, KPRS ini dilakukan dengan beberapa alasan setelah diidentifikasi. Yang pertama, saat mahasiswa mengulang mata kuliah maba. Nah, kalau ini bagi poin pertama tidak diatur dalam SOP KPRS gitu ya, karena ini sesuatu yang sudah mudah-mudahan rutin dilakukan dan dipahami. Kalau misalnya tidak dipahami, mudah-mudahan sosialisasi ini membantu untuk memahami. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah mahasiswa baru, ada kebijakan dari fakultas untuk memprioritaskan mahasiswa baru dulu, sehingga mata kuliah mahasiswa baru itu tidak akan keluar di jadwal KRS teman-teman mahasiswa lama. Nah, kalau mereka ingin mengulang, apa yang harus dilakukan pada saat periode KPRS? Jadi runutannya adalah tetap saat pengisian KRS, dosen memvalidasi isian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tanpa ada mata kuliah maba. Nah, 1 minggu saat perkuliahan dimulai, mahasiswa akan meminta kepada PA-nya untuk anvalidasi yang sudah divalidasi di periode KRS kemarin, kemudian sehingga mahasiswa bisa menginput lagi mata kuliah maba yang ingin diulang. Tapi biasanya proses input ini akan dibantu oleh bagian akademik. Tetap sih harus ada komunikasi dengan bagian akademik gitu. Nah, setelah itu diinput kembali dosen PA akan memvalidasi. Itu yang sudah umum dilakukan. Mudah-mudahan ini semua memahami ya. Kalau tidak mungkin kemarin ada alurnya juga perlu disampaikan. Tapi yang sudah dibuatkan alur untuk KPRS ini terkait dengan seandainya ada ingin melakukan KPRS tapi jadwal kuliahnya bentrok atau mata kuliahnya tidak jadi dibuka. Ini mungkin saya kurang tahu dengan PSP, tapi di IKA biasanya banyak terjadi karena umumnya berkaitan dengan mata kuliah pilihan.
karena harus ada kuota untuk bisa membuka mata kuliah pilihan. Jika kurang dari 20, meskipun saat periode KRS ditawarkan, tapi kalau peminatnya kurang dari 20, tidak jadi dibuka. Sehingga mahasiswa yang sudah terlanjur mengambil saat periode KRS, di periode KPRS harus dibatalkan. Nah, dua hal ini yang nanti SOP-nya diatur dan akan disampaikan oleh UJM. Kemudian ada ketentuan bahwa laporan perubahan mata kuliah mahasiswa dilakukan oleh dosen PA kepada KPS. Jadi selama ini yang terjadi apa? Mahasiswa sendiri menghubungi KPS. Nah, ini kita tetapkan untuk membuat dosen PA aware bahwa mahasiswanya mengalami kendala, sehingga hubungannya bukan mahasiswa langsung dengan KPS, tapi mahasiswa ke dosen PA ke KPS. Ini untuk meningkatkan peran dosen pembimbing akademik. Ini yang kita atur. Mudah-mudahan nanti bisa dijabarkan dengan baik oleh UJM. Kemudian KPS mendata laporan perubahan dari dosen PA melalui Google Sheet yang telah disiapkan oleh departemen dan bisa dipantau oleh semua pihak. Dan diharapkan di minggu kedua perkuliahan proses KPRS sudah selesai. Jadi dengan alur KPRS ini kita tidak mengharapkan lagi ada mahasiswa yang minta perubahan di di minggu ketiga. Asumsinya minggu pertama difasilitasi oleh fakultas untuk KPRS dan minggu kedua permasalahan sudah selesai dan mahasiswa bisa memulai perkuliahannya. Nah, ini gambaran ringkas dari hasil rapat yang sudah dilakukan pada tanggal 18 September. Tahap berikutnya nanti kita akan mendengarkan bagaimana alurnya dari UJM dan setelah itu kita akan buka untuk sesi tanya jawab jika memang masih ada yang belum masih ada yang perlu untuk dikonfirmasi lagi. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada tim UJM. Baik, terima kasih Bu Devri dan juga Pak Adit. Saya izin share screen. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai sosialisasi SOP terbaru di lingkungan Departemen PSPK. Jadi harapannya dengan adanya SOP baru ini, kualitas akademik kita semakin terjamin ya, terutama untuk penyelarasan kurun waktu penentuan dosen PA, karena ada beberapa kondisi di mana mahasiswa itu sudah sekian lama, bahkan setahun, masih belum dapat PA. Kemarin kita sudah audiensi dengan akademik dan mendengarkan bagaimana seharusnya. Dan untuk lingkungan PSPK coba kita standarkan. Yang kedua, bagaimana juga seandainya PA saya berganti. Mungkin mahasiswa bertanya-tanya seperti itu ya. Bagaimana kalau PA saya mengalami kondisi-kondisi yang mengakibatkan beliau harus diganti. Nah, itu mekanismenya bagaimana? Karena PA juga merupakan kunci dari mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di semester tersebut. Yang ketiga, ini demi meningkatkan kualitas layanan akademik bagi sivitas akademika di Departemen PSPK. Jadi, SOP-nya yang terbaru ada 3, yaitu penentuan dan pergantian dosen PA, kemudian juga KPRS, bagaimana tadi disebutkan oleh Bu Devri dan Bu Feni. Yang pertama dulu terkait SOP penentuan dosen PA, ini dilaksanakan oleh Kaprodi, Kasubag Akademik, dan juga staf akademik. Jadi pertama, Kaprodi akan menarik data mahasiswa baru dari Simpel. Kemudian KPS akan menyusun daftar nama dosen PA dan mahasiswanya. Pada umumnya ini dibagi rata saja ya, berapa maba yang masuk, dibagi dengan jumlah dosen yang ada. Kemudian dari sana akan terproseslah surat tugas melalui KPS dan Kasubag Akademik. Kemudian Kasubag Akademik akan melakukan disposisi surat tugas tersebut kepada staf bagian akademik. Kemudian staf akademik akan memprosesnya dengan paraf dari KPS dan WD1 dan juga dekan. Kemudian kalau sudah selesai maka nama-nama tersebut akan muncul di Shadow. Jadi di Shadow dan di Syakat ya akan muncul
nama-nama dosen WA, demikian pula di Shadow maupun di Siam yang mahasiswa akan muncul. Jadi mahasiswa sudah tahu, kemudian akan dirilis oleh Kasubag Akademik dan dikembalikan ke KPS untuk dibagi di prodi. Seperti itu. Ini diharapkan selesai dalam minggu pertama hingga minggu kelima perkuliahan. Artinya kira-kira ada waktu 1 bulan lebih 1 minggu. Itu sudah selesai, setiap mahasiswa, terutama maba, akan mendapatkan PA. Di sini adalah jaminan agar supaya mahasiswa itu tidak kebingungan mengenai siapa PA saya. Bahkan itu mungkin bisa menjadi tugas di awal ya, mencari PA-nya dan berkonsultasi terkait bagaimana strategi menyelesaikan kuliahnya dari awal. Yang kedua, terkait pergantian dosen PA. Perlu dipahami terlebih dahulu setelah kita identifikasi, PA itu hanya dapat diganti apabila yang bersangkutan tugas belajar dengan kondisi jauh dari kampus ya, seperti tadi disampaikan Bu Devri. Yang kedua, meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah pensiun ya. Nah, ini distribusi PA-nya harus diatur ulang oleh para pelaksana, yaitu KPS, Kasubag Akademik, dan staf akademik. Dengan alur sebagai berikut. Pertama, dari KPS mengecek dulu kondisi dosen PA-nya, apakah mengalami 3 kondisi ini. Apabila iya, maka KPS akan melakukan reshuffle ya, atau kocok ulang dari daftar nama dosen PA dan mahasiswanya. Kemudian akan memproses surat tugas ke bagian Kasubag Akademik. Kemudian Kasubag Akademik akan mendisposisi surat tugas tersebut kepada staf akademik setiap prodi. Jadi setiap prodi di FPIK itu sudah ada staf akademik yang masing-masing. Kemudian surat tugas tersebut diparaf oleh KPS, WD1 dan Dekan. Kemudian masuk lagi ke Siakat seperti yang tadi, dan dapat dilihat di Siam serta Siado masing-masing, sehingga mahasiswa yang dalam tanda kutip kehilangan PA tersebut sudah mendapatkan PA yang baru. Begitu, jadi sudah diatur ulang distribusi PA-nya. Ya. Dan diharapkan ini selesai dalam proses yang cukup cepat, yaitu dalam 2 minggu saja sejak KPS mengidentifikasi kondisi dosen PA, tidak perlu berlama-lama ya. Nah, berikutnya SOP KPRS dilaksanakan oleh Kadep atau Sekdep dari Departemen PSPK, KPS, dan Kasubag Akademik. Jadi nanti di departemen itu akan merilis pemberitahuan tentang mekanisme KPRS pada saat KPRS berlangsung ya, teman. Kemudian KPS menerima laporan dari mahasiswa yang ingin mengganti atau mengubah mata kuliahnya. Ini di fase ini ya. Entah berbagai macam hal yang mengulang atau lainnya seperti itu. Maka KPS kemudian akan menghubungi Kasubag Akademik untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan mengisi kolom keputusan pada spreadsheet. Nah, seringkali mahasiswa juga bertanya-tanya bagaimana nasibku ini ya, apakah diizinkan KPRS, apakah dapat kelas gitu ya, kalau kelasnya tidak dibuka karena kurang kuota bagaimana, atau ternyata kalah war pemilihan kelas juga bagaimana. Nah, dengan adanya spreadsheet yang dapat dipantau itu nanti, setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, harus sering-sering memantau ya, karena nanti dari sana bagian akademik akan memutuskan apakah kelas dibuka atau tidak dan seterusnya, seperti itu ya. Spreadsheet-nya akan saya jelaskan di slide berikutnya setelah ini. Nah, ini terjadi hingga maksimal 2 minggu perkuliahan ya, sebagaimana sudah kita alami KPRS itu ya hingga minggu kedua perkuliahan, karena kalau berlanjut-lanjut nanti sistem presensi yang terganggu. Itu. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan fase yang sudah kita jalani bersama. Ini terdapat spreadsheet yang dapat dipantau oleh dosen PA dan mahasiswa yang bersangkutan. Jadi dosen bisa pantau dan mahasiswa juga bisa memantaunya untuk mengantisipasi hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini spreadsheet-nya. Jadi nanti ada nomor, kemudian harinya, si mahasiswa itu laporannya kapan, namanya siapa, NIM-nya berapa, kebutuhan administrasinya apa, permasalahannya apa. Kalau KPS punya usulan solusi, maka KPS dapat menuliskannya.
Namun demikian, nanti itu keputusan berikutnya dari bagian akademik, ya. Ini untuk mengantisipasi beberapa hal. Contohnya, pernah suatu ketika ada sebuah angkatan itu ingin ujian kompre, ya. Tapi ketika mau mengajukan kompre, ternyata terganjal setelah dicek ulang semua SKS-nya, masih ada mata kuliah pilihan yang belum terambil. Padahal di buku akademik jelas minimal kalau di IK ya 5 mata kuliah pilihan, sementara dia baru 4. Dan itu baru kejadian ketahuan beberapa saat sebelum dia mau ujian pendadaran akhir. Nah, itu kan mengakibatkan si anak tersebut harus ngulang 1 semester bahkan. Nah, harapannya dengan ini kita bisa identifikasi dari awal segala macam permasalahannya dan kebutuhan administrasinya bagaimana, termasuk keputusan akhir baik dari KPS maupun dari akademik. Nanti ini semua bisa dipantau. Kalau mahasiswa yang penting melihat kolom H ini ya, sebagai keputusan akhir dari bagian akademik, apakah di-assign pindah kelas, atau seperti yang tadi, akhirnya boleh pendadaran dengan berbagai macam ketentuan, itu semua ada nanti di sini ya. Harapannya ini semakin membuka informasi di antara kita semua. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi total ada 3 SOP. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau diusulkan ya sebelum kita finalisasi SOP ini. Saya kembalikan ke Bu Devi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan selaku Ketua UJM atas pemaparannya. Jadi intinya adalah di tim departemen itu sudah melakukan identifikasi dari permasalahan yang muncul dan memberikan solusi dengan membuatkan 3 buah SOP. Nah, nanti jika SOP ini sudah ditetapkan, kita akan upload sampai saat ini karena website departemen tidak terlalu aktif berjalan seperti itu Bapak Ibu, kita akan coba uploadkan di website FPIK sehingga bisa diakses. Kemudian juga kita akan coba sosialisasikan dengan mengirimkannya kepada mungkin di masing-masing prodi ada sosial media yang bisa digunakan. Link rekaman juga akan kita publish sehingga meskipun estimasinya seharusnya ratusan yang akan hadir di sini karena undangannya adalah dosen PSPK dan mahasiswa aktif se-PSPK, tapi meskipun hanya sampai saat ini 24 orang, tapi mudah-mudahan recordingnya bisa diakses. Kita bisa gunakan IG masing-masing ataupun YouTube prodi masing-masing, itu yang akan kita rencanakan. Baik, kita akan buka sesi diskusi seandainya ada hal yang ingin disampaikan, baik pertanyaan maupun masukan dan saran terkait mekanisme yang sudah kita bahas ini dari dosen dan mahasiswa yang hadir di sini, kami persilahkan. Saya Bu Devi, mungkin agak klise ya. Silakan Pak Adit. Sebelum Pak Adit bertanya, saya reminder yang ada di sini jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya akan saya posting lagi. Silakan Pak Adit. Baik Bu, di mana Bu posisi SOP kita terkait ini terkait KPRS nih? Di mana posisi SOP kita terkait KPRS terhadap rule yang sudah ada. Jadi kalau di FPIK itu kan seminggu Bu, karena namanya KPRS waktunya ya. Nah, di punya kita tadi 2 minggu. Jadi bagaimana itu? Iya, kemarin itu menjadi bahan diskusi juga saat rapat gitu ya. Jadi kita asumsikan sebenarnya kalau dalam aturan 1 minggu yang diberikan oleh fakultas itu untuk proses KPRS yang mudah diatasi gitu ya. Dan kita berikan estimasi maksimal 2 minggu itu untuk kasus-kasus yang agak rumit, yang perlu penanganan khusus. Tapi dari SOP sebenarnya seandainya Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang sudah jelas akan terkendala, itu dari hari pertama, minggu pertama itu sudah bisa diproses. Dan Google Sheet yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi membantu untuk memudahkan memantau. Jadi misalnya hari pertama langsung didata oleh KPS, diisi,
Kasubag akademik pun langsung bisa melihat proses itu dan melakukan perbaikan. Dan karena Google Sheet ini bisa dipantau oleh semua, mahasiswa bisa langsung tahu, oh masalah saya sudah terpecahkan atau belum. Dan kita target sebenarnya idealnya di hari terakhir minggu pertama itu, misalnya Jumat, itu sudah terselesaikan. Tapi di SOP kita atur sampai ada statement 2 minggu ini sebenarnya untuk mengatasi kasus-kasus khusus yang butuh pertimbangan lebih dalam. Nah, tapi melewati 2 minggu itu secara aturan sudah tidak kita fasilitasi lagi. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu mekanisme yang sudah ada. Kalau lewat dari 2 minggu masalah perkuliahan belum beres by sistem, itu kan akan merugikan mahasiswa. Karena kemarin juga Bu Kasubag mengingatkan bahwa ada batas presensi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu ya. Jadi seperti itu Pak Adit, kita target prosedur KPRS ini tetap akan selesai dalam waktu 1 minggu. Dan mudah-mudahan dengan alur yang sudah kita tetapkan bersama ini, baik dosen maupun mahasiswa dan juga bagian akademik memahami prosedurnya, sehingga bisa dilaksanakan bersama. Itu Pak Adit. Mungkin Pak Wawan mau menambahkan? Cukup dari saya. Ya, oke. Bagaimana Pak Adit? Jelas sekali Bu Refri. Ya, terima kasih Pak Adit. Pertanyaannya sebenarnya memperjelas karena Pak Adit juga hadir. Oke, yang disampaikan oleh Pak Wawan, formulir KPRS. Ya, mungkin sebelum Zoom ini berakhir, saya juga akan share di chat ini untuk materi yang disampaikan sekilas, hanya untuk semacam reminder. Jadi yang hadir di sini bisa mendownload. Kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi presensinya. Kemudian silahkan jika ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang hadir. Baik, Bu Devi. Bismillah. Ya, Pak Andi, monggo Pak Andi. Iya, kadangkala itu kita tuh bingung ya. Saya itu harus berperan seperti apa sebagai dosen pembimbing akademik gitu. Ketika kita hanya mendapatkan WA dari mahasiswa, Pak tolong validasi tanpa kita tahu siapa dia. Terus Pak tolong di open validasinya. Pak tolong di Halo? Halo Pak Andi, terputuskah? Atau saya yang terputus ini? Sepertinya Pak Andi sih Bu. Pak Andi yang putus. Andi, oke. Tapi kayaknya sementara bisa kita tahu apa permasalahannya apa gitu. Jadi kayak KPRS itu kan ada kasus khusus Bu biasanya kan. Ini kan nggak selama ini kan ya sudah saya pengen KPRS saja gitu tanpa kita tahu kayak gimana. Akhirnya kan banyak sekali kejadian mahasiswa yang salah ambil mata kuliah sehingga malah menghambat mereka untuk kuliah atau lulus tepat waktu. Karena saya pribadi adalah dulu punya pengalaman waktu S1 itu salah ambil mata kuliah sehingga akhirnya itu berdampak kepada IPK saya gitu. IPK saya tidak jadi maksimal. Iya betul ini kenyataan sehingga ya, alhamdulillah sehingga perlu dosen ya Pak. Oh itu takdir kayaknya. Nah itu maksud saya sebelum ada kejadian-kejadian seperti itu dulu itu berkaca kepada saya pribadi itu peran dosen pembimbing atau PA itu sebatas apa gitu terus sampai sejauh mana kita bisa masuk memberikan saran atau apa gitu mungkin itu perlu dirumuskan juga sedemikian detailnya gitu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaan dan masukannya kalau ada tadi ya. Karena sempat terputus. Tapi intinya memang tadi di awal di materi yang sudah saya share juga tadi sempat saya sampaikan poin-poin peran PA dan saya ulang sedikit. Jadi memang
seharusnya peran PA itu ada di buku pedoman pendidikan. Nah, saya coba cek di pedoman pendidikan kita, memang yang terupload di website FPIK sampai saat ini baru yang 2022. Ternyata yang 2023 belum diupload dan harusnya 2024 pun segera diupload. Tapi saya pastikan tim buku pedoman sedang bekerja, mudah-mudahan bisa segera mengupload ketinggalan-ketinggalan itu 2023 dan 2024. Nah, ternyata di 2022 peran PA itu tidak ada di dalam buku pedoman. Saya ingat buku pedoman lama itu ada sebenarnya, dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba menjadi hilang. Mungkin karena ada faktor saat tiba-tiba pergantian kurikulum MBKM dan harus muncul bahasan tentang MBKM sehingga agak sedikit miss gitu ya. Namun dari tim buku pedoman menyatakan untuk yang 2023 dan 2024 itu sudah ada dimasukkan. Dan peran PA itu mengacu kepada yang dimunculkan di pedoman pendidikan UB gitu. Jadi sebenarnya kita dosen dan mahasiswa itu sama-sama seharusnya bisa melihat buku pedoman itu dan memastikan apa peran kita saat ini sebagai PA itu. Nah, kemudian terkait dengan mekanisme proses bimbingan, diskusi antara mahasiswa dengan PA itu seharusnya diatur antara mahasiswa dengan PA. Saat kita sudah mengetahui peran masing-masing gitu ya, akan membantu lebih memudahkan. Karena memang tidak ada dari fakultas akan diatur, oh harus ada pertemuan dosen dan mahasiswa dalam konteks bimbingan akademik harus terlaporkan. Kalau misalnya kita diminta seperti itu, pasti kita akan melakukan toh. Tapi karena tidak ada, akhirnya dikembalikan kepada kreativitas masing-masing dosen, bagaimana dia mengatur mekanisme bimbingan dan diskusi dia dengan mahasiswanya masing-masing. Nah, cuman harapannya memang dosen PA itu harus bisa memantau perkembangan studi mahasiswanya, sehingga tidak hanya sekedar bahasanya tanda kutip dimanfaatkan untuk proses KRS saja gitu. Pak, saya tolong divalidasi, tapi mungkin kita sebagai dosen PA juga dari awal mungkin memunculkan mekanisme, ayo kita ketemu, ayo kita bimbingan bersama, atau kita reminder kepada mahasiswa, seandainya kalian menemui masalah, boleh menemui dosen PA, menemui saya sebagai dosen PA, komunikasikan seperti itu, sehingga akhirnya hubungan antara mahasiswa dan dosen PA ini lebih terjalin lagi, tidak hanya sekedar butuh saat KRS seperti itu. Jadi nanti akhirnya kalau hubungan itu sudah terjalin dengan baik, masalah-masalah akademik itu bisa kita atasi dari awal, sehingga tidak begitu terakhir baru muncul. Ataupun yang sering menjadi keluhan ketua program studi adalah tiba-tiba mahasiswa langsung datang ke KPS. Di saat seharusnya ada peran PA dulu di dalamnya gitu. Ada komunikasi antara mahasiswa dengan dosen PA baru sampai ke KPS. Bahkan kemarin mungkin tadi Pak Wawan di bagian KPRS itu kemarin kayak kita sepakati bahwa sebenarnya untuk meningkatkan peran PA yang mengkomunikasikan dengan KPS itu adalah dosen PA. Atau dalam konteks Google Sheet tadi seharusnya yang mengisi itu adalah dosen PA. Ini kalau kita harapkan hubungan mahasiswa dan PA sangat bagus ya. Jadi mahasiswanya datang ke dosen PA-nya menjelaskan masalahnya, dosen PA yang mengisi Google Sheet itu kemudian KPS memprosesnya. Jadi dengan seperti ini dosen PA tahu perkembangan mahasiswanya dan masalah-masalah yang biasanya muncul di belakang itu bisa kita atasi. Secara sederhananya seperti itu Pak Andi. Jadi yang perlu berarti sekarang yang kita tata adalah hubungan antara mahasiswa dan dosen PA. Jadi nggak cuma sekedar, kadang kita sebagai dosen pun suka ngerasa gini kan, mahasiswa kok yang butuh, kalau nggak menghubungi ya sudah tidak saya validasi gitu. Di saat dari akademik akan memberikan kebijakan, jika periode KPRS, validasi KPRS sudah selesai dan belum divalidasi oleh PA, akademik yang akan
memvalidasi. Kenapa? Karena biar tidak merugikan mahasiswa juga gitu. Nah, akhirnya kalau ini terus terjadi, akhirnya ya itu yang terjadi. Dosen PA merasa mahasiswa tidak pernah menghubungi, mahasiswa merasa tanpa dosen PA pun akan tervalidasi gitu. Nah, ini yang kita harapkan untuk kita tata bersama gitu. Jadi bagaimana bahwa sebenarnya antara dosen PA dan mahasiswa ini kita saling membutuhkan. Mungkin seperti itu Pak Andi. Dari Bu Wiwin masih ada nggak ya Bu Wiwin? Mungkin bisa memberikan tambahan Bu Wiwin terkait peran PA. Bu Wiwin atau sedang sibuk mungkin? Oh ya, monggo Bu. Izin Bu Oke. untuk menyampaikan. Sebenarnya peran kalau dulu di seberang kan saya sebagai konseling, peran PA sebenarnya kan lebih ke arah konsultasi permasalahan akademik. Di samping ada verifikasi kan tujuannya untuk memberikan konsultasi ya terkait arahan belajarnya nanti seperti apa dan cara penempuannya itu gimana. Memang ada form sebenarnya Bu, kalau bagaimana nanti dia menjadi seorang sarjana ilmu kelautan atau sarjana perikanan, itu langkah-langkah apa yang akan dimulai. Dia ada semacam, kalau buku dokumen ada semacam kayak tabel sederhana begitu ya, untuk ke situ nanti dia ambil apa di semester ini, semester 2 ambil apa, dan sampai dia menjadi sarjana itu ada kayak semacam infografis sederhana begitu Bu. Nah, ini mungkin yang kita belum ada. Mungkin bisa memberikan ilustrasi yang singkat gitu nggih, tapi mahasiswa tahu, oh setelah ini nanti saya harus menempuh apa itu untuk memudahkan PA nantinya dalam memberikan konsultasi. Memang ada konseling D di beberapa fakultas sebelum mereka mengikuti perkuliahan di awal sebagai pembuka. Memang harus ada bonding antara penasehat akademik dan juga mahasiswa. Baru setelahnya apabila ada permasalahan yang sekiranya di luar akademik dapat dirujuk atau dikonsultasikan lebih lanjut ke KPS ataukah bagian konseling yang ada di fakultas, karena memang belum ada, mungkin kami bisa bantu nantinya untuk mengarahkan gitu. Tapi tetap berkoordinasi dengan dosen PA dan juga KPS. Saya harapkan ini suatu inisiasi yang bagus di departemen untuk mensinergikan hal ini ke depannya. Mohon semangat ini tidak putus ya, karena ini sangat bagus sekali untuk kedepannya supaya kita lebih baik lagi. Nah, untuk hal-hal teknis yang berkaitan dengan proses validasi dan lain-lain, ya memang ada hal tertentu yang memang di KPRS itu memang kesulitan untuk menghubungi Bapak Ibu dosen dari mahasiswa, kadang-kadang yang tidak dibalas dan lain-lain. Ya mungkin mereka juga tidak paham mengenai proses komunikasi yang baik seperti apa, tapi ada beberapa yang perlu kita angkat ke permukaan kalau mau menyampaikan, terutama di PK2 Maba itu mohon diberikan ruang untuk menyampaikan hal-hal teknis seperti ini supaya mereka tidak tersesat begitu ya, tidak kebingungan gitu sampai terjadi seperti hal-hal yang Bapak Ibu temukan yang WA tapi tidak menyebut nama dan lain-lain, itu sudah seharusnya disampaikan di PK2 Maba sehingga kita mungkin ada pun kasus tinggal sedikit 1-2, tidak banyak gitu. Jadi itu saja dari saya Bu Devri. Semoga kita menjadi lebih baik lagi, dan kalau ada hal-hal teknis ya mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut sambil berjalan gitu. Terima kasih Bu.
Baik, terima kasih banyak Bu Wiwin atas masukannya. Ya, jadi niat kita bersama adalah untuk mencoba mengarah kepada yang lebih baik lagi gitu ya. Artinya memang mungkin dari sudut sudut dosen yang sudah dilakukan misalnya merasa sudah baik atau misalnya merasa oh mahasiswa ini kok seperti ini caranya belah pihak gitu ya, sehingga hubungan antara dosen dan PA dengan mahasiswa ini akan jauh lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Andi respon yang bisa kami berikan. Mungkin ini Bu Mm, Bu Devi. mm, Sebenarnya yang saya takutkan kan setiap kali itu ketika kita rapat baik di prodi maupun di departemen itu kan ketika disebutkan nama mm, Andi Sudianto, pembimbing yang belum lulus. Nah, terus akhirnya pembimbing PA gitu kan. Terus saya pembimbing PA, loh kok siapa anak ini kan gitu kan. Selama ini kan begitu. mm, Jadi mm, anak ini tidak pernah, saya aja tidak kenal. Selama ini kan hanya validasi secara online aja by WA. Tapi ketika ada problem begitu kan kita tidak bisa menyentuh dia kan begitu. Nah mungkin saran dari Ibu yang sebelumnya tadi Bu Wiwin atau siapa itu Bu tadi, Wiwin sepertinya ya, mungkin Subaka. ya itu arahan untuk ini Bu, bikin flowchart itu mungkin itu penting sekali bagi dosen dan mahasiswa untuk berkomunikasinya seperti apa. Mungkin selama ini banyak miss di situ. Itu saja dari Oke. saya. Oke, terima kasih Pak Andi masukannya. Jadi lebih kepada setelah dosen PA itu ditentukan apa yang harus dilakukan, mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin kami bisa pertimbangkan terkait dengan masukannya. Artinya apakah memang kita membutuhkan flowchart yang akan mengarahkan bagaimana mekanisme seharusnya yang dilakukan setelah dosen PA dan mahasiswa ini sudah ditetapkan hubungannya gitu. Namun sampai saat ini monggo sebenarnya lebih banyak kepada kreativitas Bapak Ibu dosen PA sendiri untuk bagaimana menjalin hubungan dengan mahasiswanya. Karena kadang-kadang begitu dosen PA ini sudah ditetapkan pun mahasiswa juga akan bingung. Ini gimana dan memang lebih tepatnya kita yang reach duluan ke mahasiswanya gitu. Jadi kalau saya dari personal experience sih biasanya begitu program studi sudah membagikan nama mahasiswa bimbingan akademik kita itu saya pribadi akan mengumpulkan mereka gitu ya. Pertama mungkin bisa kita masukkan ke WA grup kita, kemudian kita kumpulkan mereka terlepas apakah periode KRS atau tidak, tapi paling tidak kita sudah mengenal mereka dulu pertama kali gitu ya. Karena kalau mereka juga nggak akan mungkin. Beda antara PA dengan pembimbing skripsi. Kalau pembimbing skripsi mungkin sense untuk merasa butuhnya itu mahasiswa bimbingan skripsi, sehingga begitu dibagikan oleh program studi mereka akan berbondong-bondong mencari kita. Tapi kalau dosen PA pembimbing akademik itu kayaknya saya belum pernah menemukan ada mahasiswa Bu, Ibu dosen pembimbing akademik saya untuk pertama kali belum pernah. Jadi di forum ini mungkin saran saya kepada Bapak Ibu dosen, begitu ketua program studi sudah membagikan nama-nama mahasiswa bimbingan akademiknya, monggo untuk dimulai untuk menghubungi mereka, mencari mereka. Jadi nggak perlu merasa mereka yang butuh, bukan saya yang butuh. Tidak, tapi kita kembali ke peran kita sebagai pembimbing akademik. Jadi hubungi mereka, ajak mereka untuk ketemu. Nah, bonding ini yang sebenarnya dibutuhkan. Bonding pertama dan tahapan berikutnya. Mungkin sementara seperti itu masukan yang bisa saya berikan Pak Andi. Terima kasih banyak untuk masukannya, kan kami jadikan pertimbangan. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Atau teman-teman mahasiswa ada yang ingin disampaikan? Maaf, Ya, Bu. Pak Joko. Nggih. Mungkin sebelum saya mohon maaf kalau terlambat. Nggih. Saya tuh punya PA, tapi setelah sampai masuk sampai lulus tidak pernah ketemu. Aneh ya. Iya, Zaman Pak. saya dulu PA itu mesti ketemu di depan. Saat kuliah awal setelah dibentuk dia harus datang. Kenyataannya sampai sekarang enggak. Sampai lulus pun kadang-kadang saya nggak tahu itu PA saya.
kalau nggak saya tanda tangani validasi seperti Pak Andi tadi, nanti dikira mempersulit. Saya adalah ditugaskan untuk melayani mahasiswa, karena yang masuk mahasiswa. Seperti, kalau boleh saya usul aja, pada saat pengenalan mahasiswa baru, ya, pengenalan mahasiswa baru itu sudah dibentuk namanya PA, dan harus wajib ketemu minta tanda tangan. Seperti caranya Suwin tadi. Karena bagaimanapun, setelah itu tugasnya waktu saat pengenalan mahasiswa baru. Ya, daripada kalau nggak saya tangani, nanti dikiranya mempersulit. Terakhir hari ini, besok, nah, dan dia di luar kota, maka setelah ketemu, mungkin kita bisa kompromi dengan mahasiswa tersebut. Sehingga misal, ada mata kuliah yang harusnya nggak diambil, dia diambil, bingung. Ada juga yang terjadi kasus, PA-nya nggak tahu kalau anaknya itu kurang 1, setelah ujian, kurang 1, nunggu 1 semester. Dan itu sebenarnya kan tugasnya antara PA dan mahasiswa bimbingannya, ya PA itu untuk memberitahu, kamu udah ambil belum semuanya. Nah, karena apa? Harus bertatapan muka. Kalau enggak bertatapan muka, ya nggak tahu, Bu. Jadi saya usul kalau boleh dan bisa, gimana program studi atau jurusan atau kemahasiswaan khususnya bisa pada saat mahasiswa baru, mungkin kita yang PSP sendiri kita kumpulkan, ini loh dosen-dosen PSP, dan selama ini kita nggak pernah. Ya. Kita nggak pernah dikenalkan ke mahasiswa baru, ini loh dosen PSP. Nanti kalau nanti PA Anda ini loh carikan ini namanya ini, nanti siapa dapat PA ini, jadi cari mudah. Dan kita enggak. Mungkin di dalam saat pengenalan itu perlu dilakukan seperti itu. Jadi ada nggak tahu ya, harusnya PD3 yang memberi wewenang. Harusnya dikasihkan ini jurusan sekarang acaranya, maka wewenang jurusan ada program studi ini PSP nikah ininya dikerahkan apa tugasnya. Tidak semua untuk dilakukan oleh PD3. Jadi itu aja, saya mohon maaf kalau saya terlambat, tapi saya ngikuti, dengar dari sebelah Bu Waida apa yang diberikan, terus sarannya Pak Andi tadi juga seperti kasusnya sama dengan saya, sarannya Bu Win juga bagus, harusnya sebelum dimulai mahasiswa harus kenal. Saran saya yang tadi, pada acara ospek setidaknya ada program khusus untuk jurusan, mengenalkan staf jurusan, artinya dosen-dosennya, tidak hanya, nanti kalau dia nggak ngambil mata kuliah, nggak kenal-kenal, nggak tahu kalau itu sebenarnya dosennya PSP. Udah aja Bu Debri, terima kasih. Ya. Mohon maaf. Ya, nggak apa. Terima kasih Pak Joko atas masukannya. Jadi memang kalau misalnya kita pahami lagi, PKK Maba itu ada, tapi memang sampai tingkatnya adalah di fakultas gitu ya. Jadi nanti mungkin Pak Adib bisa bantu saya tambahkan terkait dengan urusan kemahasiswaan. Tapi PKK Maba memang sampai saat ini dilakukan sampai pada tahap memperkenalkan tim pimpinan yang ada di fakultas sampai ke ketua program studi, itu memang diperkenalkan saat PKK Maba. Namun setelah itu saya mudah-mudahan saya nggak salah, ada lagi makanya runtutan mahasiswa baru ini banyak, ada yang entah di departemennya, nanti masing-masing perprodinya gitu. Nah, di masing-masing perprodi itu biasanya juga ada sesi untuk perkenalan dosen prodinya. Meskipun kadang-kadang saya juga ngerasa sih, saya nggak ngerasa pernah dikenalkan secara formal kepada mahasiswa baru, tapi saya flashback sendiri, evaluasi, jangan-jangan waktu diundang saya nggak datang, itu juga bisa jadi seperti itu yang terjadi. Tapi setahu saya mekanisme itu ada. Kembali menyikapi tentang PA ini, memang kemarin sempat juga sudah dibahas apakah dosen PA itu sudah diumumkan dari zaman PKK Maba. Tapi kemudian dari hasil rapat kita menyepakati agak kesulitan jika saat mereka periode PKK Maba sudah diumumkan, karena sebenarnya PKK Maba kan masih belum termasuk minggu aktif perkuliahan gitu ya, sebelum minggu aktif perkuliahan. Sehingga akhirnya dari alur yang kita buatkan ini kita target 1 bulan setelah selesai PKK Maba,
artinya 1 bulan setelah semester ganjil itu berjalan, itu mahasiswa sudah mengetahui dosen PA-nya. Nah, nanti mungkin mengacu ke masukan Pak Joko dan Pak Andi Isdianto, mungkin kita bisa tambahkan di dalam alur itu, nanti akan kami pertimbangkan setelah pengumuman surat tugas dosen PA keluar, mungkin ada tambahan catatan bahwa misalnya kalau mau diwajibkan, tapi kadang-kadang kan kalau diwajibkan akan terasa membebani ya, tapi ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengatasi masalah itu. Jika mau diwajibkan dalam 1 bulan, dosen PA harus melaporkan meeting pertamanya dengan mahasiswanya kalau memang itu dibutuhkan gitu ya. Kalau dirasa tidak memberatkan, bisa ketentuan itu kita buat gitu. Jadi nanti akhirnya 1 bulan setelah pengumuman itu, setiap dosen harus mengumpulkan laporan pertemuannya dengan bimbingan akademiknya kalau dirasa ini akan membantu untuk tahapan pertama. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Bapak Ibu dosen merasa nambahin beban aja, ya monggo nanti diatur secara fleksibel masing-masing hubungannya antara dosen PA dengan mahasiswa itu. Jadi bisa sebenarnya 2 hal sebenarnya untuk menjawab ini gitu ya, menjawab bahwa oh saya tiba-tiba dihubungi, saya nggak kenal bahkan sampai lulus mereka hanya komunikasi virtual, itu sebenarnya kembali ke kita masing-masing juga Bapak Ibu, bagaimana yaitu tadi kita reach out ke mereka gitu. Kalau kita dari kitanya sendiri memunculkan konsep bahwa kalian harus menemui saya secara langsung baru akan saya validasikan, pasti insya Allah mahasiswa juga menurut ya. Dan menurut saya juga bimbingan akademik kan perangkatan dan itu banyak. Satu dosen mungkin kalau perangkatan bisa, kalau satu angkatan 10 kali 4 yang aktif 40, kan nggak mungkin juga kita akan temui satu-satu. Bisa Bapak Ibu menggunakan mekanisme ayo kita meeting perangkatan seperti itu. Jadi kembali saya ingatkan hubungan antara PA dan mahasiswa ini memang mau nggak mau dari kita sebagai dosen yang harus menarik mereka, karena kadang mahasiswa kalau urusan akademik ya mereka akan ngerasa saya baik-baik aja kok gitu, saya hanya butuh validasi saja saat KRS gitu. Tapi kalau kita merasa ayo kita kita harus bikin ikatan bonding gitu, jadi monggo Bapak Ibu memang yang harus reach out ke mahasiswa itu. Seperti itu Pak Joko, Pak Andi, mungkin Pak Adit bisa tambahkan terkait dengan mekanisme pengenalan dosen kepada mahasiswa baru. Baik Bu, nanti mungkin ditunggu saja Bu undangannya untuk Bu Devri atau Dan harus dihadiri gitu ya Pak ya. Atau mungkin ini aja Bu, inti-intinya apa, terus nanti dititipkan intinya itu ke orang yang ibaratnya hadir di acara itu untuk mengisi. Biasanya kan mahasiswa ada acara silaturahmi untuk mahasiswa baru gitu kan. Nah itu nanti biasanya pasti ngundang dosen Bu. Iya. Jadi bisa dititipkan intinya itu, ataupun lebih bagusnya ya atau Bu Feni atau Bu Devri yang hadir begitu kan. Dua saja undangannya gitu aja. Ya, intinya sebenarnya ada mekanisme itu ya Pak ya. Cuman memang kalau di tingkat prodi himpunan itu perkenalannya lebih kepada konteks general siapa saja dosen-dosen di prodi PSP, di prodi IK. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah bahwa kalian adalah bimbingan akademik saya, itu memang butuh effort dari Bapak Ibu untuk berusaha mengenali mahasiswanya. Sehingga kasus-kasus yang tiba-tiba hanya dihubungi untuk minta validasi atau dosen PA tidak tahu bahwa mahasiswanya kekurangan satu mata kuliah, itu bisa kita atasi dari awal. Baik, terima kasih Pak Joko atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu dari teman-teman mahasiswa? Mungkin cukup mungkin ya. Mudah-mudahan cukup dan membernya juga sudah semakin berkurang. Sebelum ini apa namanya, saya mau ngomong apa lupa. Intinya adalah hasil sosialisasi kita ini nanti akan kita publish Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Kemudian teman-teman mahasiswa yang hadir boleh share informasi yang disampaikan ini kepada teman-temannya karena ini sangat penting gitu ya. Dan nanti Pak Adit rencana di broadcast di mana ini nanti? Di pertama grup PA, lalu untuk biar lebih masif mungkin kita kirimkan ke ini Bu ya, apa namanya, kita titipkan ke
sosmed masing-masing himpunan begitu. Baik, nanti silahkan dipantau di situ teman-teman semua. Mohon bantuan Pak Adit untuk proses ini. Sebelum ditutup dari Bu Feni mungkin ada tambahan? Oke, untuk mahasiswa jadi nanti tolong disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir hari ini. Kalau misalkan ada yang terlewat atau yang perlu ditanyakan nanti mungkin bisa monggo lah diatur dengan teman-temannya kalau misalkan memang butuh dosen lebih lanjut itu atau pertanyaan lebih lanjut selain lewat bisa dari recording yang nanti mungkin akan kita share, nanti bisa bikin janjian lagi, kita ketemu lagi, kita berjalan lagi nanti. Bisa itu aja mungkin ya dari saya. Terima kasih Bu Devi. Baik, terima kasih banyak Bu Feni atas masukannya. Pak Wawan, Pak Adit, cukup. Di sini ada Bu Wahida juga, tim UJM, Bu Almira. Ini tadi di foto sudah apa belum Pak Dit? Oh, Sudah oke. Oke, dan membernya juga sudah semakin berkurang. Baik, saya pikir cukup Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang hadir baik dari awal sampai akhir maupun di tengah-tengah dan ada di akhir penutupan ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini bagian dari usaha kita untuk mencoba memperbaiki sistem yang ada. Nanti silahkan kepada teman-teman mahasiswa, jangan sungkan, jangan ragu bahwa sebenarnya kalian di selama kuliah itu punya dosen yang bisa kalian ajak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sesi ini saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih. Terima kasih.